Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Wa nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wad du'a ila al-huda wad dalalah ala al-khair والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. وبعد. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan semoga terus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini, hari Minggu 3 Juli, kita tentu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan atau dalam keadaan iman serta Islam. Ini sudah sangat luar biasa sebagai bentuk anugerah yang pastinya tidak bisa ditukar dengan apapun. Maka dari itu, ya, kita harus syukuri, kita harus sadari bahwa semua yang kita rasakan di hari ini dengan penuh keimanan serta keislaman itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala dan harus kita kembalikan kepada Allah. Apa yang harus kita kembalikan? Tentu adalah perbuatan-perbuatan kita, sikap-sikap kita, kemudian pikiran-pikiran kita, hati kita, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana syukur yang sesungguhnya bisa kita dapatkan, bisa kita implementasikan, dan pasti akan ada kebahagiaan. Yang kedua, tentu jangan lupa teruslah bersolawat, teruslah membaca solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya sudah tidak harus diberitahukan lagi siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, yang memiliki jasa yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Oke, kita mulai, tapi sebelum mulai sebagaimana biasa kita tawasul dulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama penerus baginda Nabi, dengan Al-Fatihah. Al-Fatihatu ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruhi sayyidina al-muhajirin Allah Ahmad bin Isa wa Salih wa Furayhim wa ila ruhi sayyidina al-faqih muqaddam Muhammad bin Ali al-Ba'tabi wa ila ruhi sayyid sahib hadal kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa ila arwahi sadati Sufiyah ila makan wa khalaq arwahum masyarikil ardi ila magharibiha Allah wa ila jami'i usulihim wa furu'ihim annallaha yu'li darajati fil jannah wa yu'idu ilayna wa ila jiranina wa ila ahlina wa ila auladina wa ila talatatina wa ila man istama'na fi majlisina hadha wa man istama'na fi ma ba'd min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Thumma al-Fatihah kadzalika. Semoga hajat kita semua dengan membaca, belajar, dengan mencari ilmu syariah ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikabul, cepat diwujudkan
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقوله تعالى firman Allah Subhanahu wa taala waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Firman Allah Subhanahu wa taala waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair ay jama'atun, seharusnya ada minkum di antara kalian ummatun, suatu kelompok, ay jamaah, suatu jamaah, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ini juga bagian dari misi kita sebagai umat Islam, selalu mengajak kepada kebaikan. Apa kebaikan itu yang dimaksud? Wa huwa al-iman wa ta'ah. Wa huwa al-iman wa ta'ah, yaitu pada keimanan dan pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Selalu memberikan pesan-pesan, selalu mengajak, berwasiat dan lain sebagainya untuk bagaimana ketaatan itu bisa teraplikasikan, yang minimalnya adalah dalam ruang lingkup keluarga kita. Kalau kita tidak pandai layaknya ceramah-ceramah, penceramah-penceramah kondang layaknya Kiai Muslim, Kiai Khalil Yasin dan lain sebagainya, ya minimalnya kita adalah menjadi orang yang yad'una ilal khair fil ahl, dalam keluarga. Karena amar ma'ruf nahi munkar adalah bagian juga dari kewajiban yang harus kita laksanakan. Wa da'wah ila dzalika manzilah indallahi rafi'ah. Kenapa ada firman Allah semacam ini, wal takum minkum yad'una ilal khair? Kenapa kita ini disuruh untuk mengajak kepada kebaikan, yaitu kepada ketaatan, kepada keimanan? Kenapa? Karena ad-da'wah ila dzalika, karena mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada keimanan, mengajak kepada keislaman, ketaatan, itu adalah manzilah indallah rafi'ah, memiliki ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengajak itu bukan sembarang mengajak. Artinya di balik ajakan itu ternyata ada pandangan Allah, ada pahala, ada derajat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang betul-betul tinggi. Wa qurbah ilallahi azimah. Jadi mengajak kepada kebaikan itu di sisi Allah memiliki tempat yang tinggi dan juga merupakan bentuk dari ibadah yang agung. Itu adalah bagian dari keistimewaan. Kita saling ajak mengajak, kita saling pesan memesan, kita saling merangkul, kita saling perhatian, yang minimalnya dalam ruang lingkup keluarga kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man da'a ila hudan, barang siapa da'a yang mengajak ila hudan, kepada hidayah, yang bisa mendatangkan kepada kebaikan, kepada hidayah yang bisa mendatangkan hidayah, kana lahu minal ajri, kana lahu, maka baginya minal ajri, dari pahala, mithla ujuri man tabi'ahu, pahala yang dia dapatkan, mithla ujuri man tabi'ahu, sebagaimana dia mendapatkan, sebagaimana orang yang mendapatkan, orang yang melakukan itu, orang yang melakukan ajakan kita, orang yang mengaplikasikan ajakan kita, ya. Pahala yang kita dapatkan
Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa sekali dikurangi. Jadi luar biasa keistimewaan dari mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, memiliki luar biasa. Di samping disediakan derajat yang tinggi dan juga di samping sebagai bentuk kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang agung, maka kita juga dapat pahala di hasil ajakan itu. Jadi kita mengajak, kita berwasiat kepada kebaikan oleh dalam keluarga kita, sesama kita, tetangga kita. Kemudian di antara mereka ada yang melakukan ajakan kita, tentu dia mendapatkan pahala, dan juga pahala itu ngalir pada kita yang mengajak tanpa terkurangi, sama 50-50. Jadi pahala yang dia dapatkan juga didapatkan oleh orang yang mengajak kepada kebaikan. Sangat luar biasa. Begitu juga sebaliknya, wa man da'a ila dhalalah, siapapun di antara kita yang mengajak kepada kesesatan, kepada jurang kehancuran, kana alaihi minal ithmi, maka dia juga dapat dosa mithla athami man tabi'ahu min ghairi mithla atham, sebagaimana dosa-dosa orang yang melakukan kesesatan itu min ghairi an yanqusa min athamihim syai', tanpa mengurangi dosa dia. Sebaliknya, kita mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kemaksiatan, dan orang itu mau, maka tentu dosa yang kita dapatkan sebagai orang yang mengajak dia sama dengan dosa yang dia dapatkan. Ini hadis Rasulullah SAW. Luar biasa. Jadi nilai ajakan itu tidak hanya sekedar ajakan. Ketika orang lain melakukan apa isi dari pesan kita, apa isi dari pesan ajakan kita, maka tentu kita juga dapat pahala. Sebaliknya, jika isinya adalah jelek, maka tentu kita juga dapat dosa. Hati-hati menyikapi hal semacam ini. Man da'a ila hudan kana lahu mithla al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', wa man da'a ila dhalala kana 'alayhi min al-ithmi mithla athami man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min athamihim syai'. Hati-hati. Sekarang ajakan itu sudah sangat mudah kita mengajak, tanpa harus bermodal besar, tanpa harus, artinya berdakwah itu tidak harus mengeluarkan modal besar. Dengan kita buat story, buat status, bikin tulisan di media-media sosial, jika isinya baik, isinya menyentuh, kemudian orang yang tersentuh adalah bisa melakukan apa isi pesan tersebut, maka kita pasti dapat pahala. Begitu juga sebaliknya, video-video yang kita sebar dan itu jelek, orang lain bisa meniru apa yang kita sebar, apa yang kita ajak, maka tentu kita juga dapat dosa dari perbuatan dia, sama persis dengan dosa orang yang melakukan. Hati-hati. Maka bagaimana seharusnya kita menyikapi media sosial ini? Kita gunakan hal-hal yang positif, mengajaklah kepada kebaikan, sekalipun kita masih belum mampu dengan berusaha sekuat tenaga melakukan kebaikan yang kita ajakkan pada orang lain. Tidak salah dengan niat yang tulus, dengan niat lillahi ta'ala untuk mengajak orang lain, kemudian orang lain melakukan, maka kita dapat pahala. Karena bisa saja dari nilai ajakan itu kita tidak mampu melakukannya,
orang lain mampu, kita dapat pahala dari ajakan itu. Begitu juga sebaliknya. Sekalipun kita ketawa-tawa gitu, terus konten-konten yang kita sebarkan dalam story-story kita, dalam WA-WA kita, dalam status-status kita, baik bentuk video, tulisan, kata-kata, quotes, dan lain sebagainya, itu konten negatif, konten jelek, menjelek-jelekan orang, dan kemudian orang yang membacanya bisa melakukan, orang yang melihatnya melakukan itu semua, maka hati-hati, kau juga dapat dosa dari perbuatan dia. Begitu. Luar biasa. Sekarang sudah sangat mudah untuk melakukan kebaikan, dan juga sangat mudah juga untuk melakukan kejelekan, tanpa harus keluar banyak modal. Jelas. Tinggal pegang HP saja. Kita mau menyebar kebaikan atau mentransformasi keburukan kepada orang lain. Tinggal kita bagaimana kita bisa menyikapi sebagai orang yang bijak, sebagai orang yang baik, dan tentunya sebagai orang yang Islam, sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, ad-dallu 'alal khair kafa'ilihi. Ini lagi. Di samping hadis tadi, ada hadis lain yang juga disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dallu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, orang yang mengajak kepada kebaikan, kafa'ilihi, maka orang tersebut sama seperti pelakunya. Mungkin kita tanpa berpikir, dari story-story kita yang kita sebar, dari video-video positif kita yang kita sebar, ada orang lain yang hidupnya mungkin buruk. Dengan video yang kita sebar di story-story kita, di status-status kita, dia tersentuh dan dia berhenti dari perbuatan buruknya, maka jelas kita dapat aliran pahala. Ya mungkin kita tidak dirasa pahala yang mengalir kepada kita. Bisa saja pahala itu berbentuk kebaikan-kebaikan yang datang kepada kita. Bisa saja berbentuk kemudahan-kemudahan dari Allah yang disiapkan untuk kita. Luar biasa. Ad-dal 'alal khair kafa'ilihi. Faman ja'ala ad-du'a ilal khair da'bahu. Barang siapa yang menjadikan mengajak kepada kebaikan dakwahu sebagai bentuk kebiasaan, sebagai bentuk kesibukannya, wa syughlahu, dan kesibukannya, faqad akhadha bihadzin wafirin min mirathi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini. Siapapun di antara kita yang menyibukkan dirinya dengan selalu mengajak penuh kesungguhan, maka kita sudah mendapatkan bagian dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misi utamanya adalah mengajak dan meninggalkan warisan itu berupa ilmu, ya, berupa aturan-aturan keagamaan, aturan-aturan hidup. Kita sampaikan kepada orang lain. Berarti kita menyampaikan sama artinya kita adalah meneruskan misi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau bagi saya sederhananya adalah yang paling faktual dan fenomenal sekarang adalah kita buat story, kita buat status. Jangan hanya sekedar hal-hal konten-konten yang gurau, bersifat gurauan saja. Gurau itu boleh dengan niatan bisa bikin orang tersenyum, boleh, gak jadi masalah. Tapi gunakan sekali-kali story-story kita, status-status kita, ya, karena ranahnya di dunia sekarang, ya, di dunia sekarang. Ya tentu kalau ingin menanding Kiai Musleh, ingin menanding Kiai Khalil Yasin, ya siapa dulu kita, gitu. Siapa dulu kita. Jadi dengan quote-quote yang sedikit tapi menyentuh dan kemudian bikin orang lain tertarik, untuk termotivasi untuk melakukan atau bahkan meninggalkan keburukan-keburukannya,
Jelas. Itu adalah arti dari sebuah mengajak. Itu yang diinginkan dari tujuan mengajak itu sendiri. Kita punya hak semua ini, karena ini kewajiban kita semua. Dan juga kita bisa menghindar, ya, tidak bisa mengelak nanti ketika ditanya pertanggungjawaban tentang dunia medsos. Kamu punya medsos sebanyak-banyaknya, tapi kau tak pernah gunakan kau untuk kebaikan, untuk mengajak, untuk menebar kemanfaatan. Yang selalu kau gunakan adalah konten-konten negatif, maka jelas semua dosa-dosa orang yang melakukan, yang tersentuh dari konten-konten negatifmu dan dia melakukan, maka menjadi dosa kamu. Na'udzubillah min dzalik. Ini online, ini dari online. Ini dari online, tidak ada bedanya. Bagi saya tidak ada bedanya. Karena sekarang sudah musimnya seperti itu. Dengan quote-quote yang sederhana itu, tapi positif. Dan sangat bernilai bagi orang lain. Maka kenapa kita malas untuk menyampaikan? Apa kita harus berhenti karena sama orang lain dibully? Senangannya ngajak orang, tapi hidupnya nggak pernah diperbaiki gitu. Biarkan saja orang berkata demikian. Yang penting kita punya hati baik, sekalipun kita belum mampu melakukannya. Gak apa-apa kita mengajak orang lain. Mungkin orang lain mampu sih, kita tidak mampu. Ya, orang lain mampu, kita tidak mampu. Kita bisa dapat pahala dari apa yang kita sebarkan di konten-konten kita. Jelas. Wasaru ala sabilihi allati qala Allah Ta'ala fiha. Dan jelas orang yang selalu menjadikan mengajak kepada kebaikan sebagai bentuk kesibukannya, sebagai bentuk kesungguhan hidupnya, berarti dia sudah berjalan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili yad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Di firman Allah Subhanahu wa taala dan bertemukan di surat Yusuf ayat 108. Inilah jalanku. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Atau Allah, mengajak kepada Allah, mengajak kepada ketaatan, mengajak kepada keimanan, mengajak kepada kebaikan. Ana dan wa man ittaba'ani, dan saya dengan orang-orang yang mengikuti saya. Wa subhanallahi ala basiratin, dengan penuh keyakinan. Ala basiratin wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan saya bukan bagian dari orang-orang yang musyrik. Itu firman Allah surat Yusuf ayat 108, mengatakan, menegaskan bahwa jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah mengajak kepada kebaikan. Maka kita sebagai umatnya, apakah berhenti untuk mengajak kepada kebaikan? Sekalipun story kita tidak pernah dilihat orang, ya, jangan berhenti. Mungkin ada di sekian ratus teman kita ada yang tersentuh. Mungkin ada di sekian ribu teman kita di FB kita ada yang tersentuh dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang kita ajakkan kepada mereka. Tidak menutup kemungkinan. Dengan tantangan, tidak harus menyerah. Justru tantangan bikin perjuangan semakin berjuang. Gitu. Falam yakun syughluhu alaihi salatu wassalamu fi jami'i awqatihi ghayra ad-da'wati ila Allah biqawlihi wa fi'lihi. Falam yakun, kegiatan kesibukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan dan perbuatannya adalah hanya untuk dakwah. Tidak ada yang lainnya. Karena misi utama dari Islam itu adalah mengajak berdakwah kepada kebaikan. Walidzalika ba'atsallahu ta'ala. Ini misi utamanya. Maka dari itulah sebabnya Allah mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan misi itu Rasulullah diutus. Wabidzalika amarahu, dan juga dengan begitu, dengan mengajak kepada kebaikan, Allah memerintahkannya.
Kama qala ta'ala qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih ilaihi ad'u ilaihi ma'ab. Katakanlah wahai Muhammad, innama umirtu, saya itu disuruh an a'budallah, menyembah kepada Allah, wa la usyrika bih, dan sama sekali tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi ad'u, kepadamu, kepada Allah saya mengajak, wa ilaihi ma'ab, dan kepadanya saya kembali. Surat Ar-Ra'd 36. Fa'aqrabun nasi min Rasulillahi wa ulahum bihi fid dunya wal akhirah, orang terdekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aulahum, dan orang yang paling utama di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat, rasahum ala hadzal amr, adalah orang yang paling gigih dalam urusan ini, yaitu urusan dakwah, urusan mengajak kepada kebaikan, dimanapun tempatnya, secara online ataupun secara offline. Bagi saya begitu, karena nggak ada batasan, apalagi zamannya sekarang serba online, no problem, tidak ada batasan. Wa tammahum dukhulan fih, dan orang yang paling intens masuk ke dalam dunia dakwah. Jadi bukan harus formal, tidak harus formal, tidak harus diundang. Ini kewajiban, tidak harus diundang. Kita menyampaikan kebaikan, kita berdakwah, tidak menunggu undangan. Tidak menunggu undangan, tidak butuh dana yang luar biasa, yang banyak, tidak. Karena ini kewajiban kita. Ini adalah kewajiban kita. Ya, tidak bisa kita ngobrol menyampaikan secara lisan, kita sampaikan secara perbuatan. Kita tidak bisa menyampaikan secara perbuatan, kita sampaikan secara tulisan untuk mengajak kepada kebaikan. Kenapa? Agar kita menjadi manusia yang paling dekat kepada baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi manusia yang paling utama di mata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ani bihi ad-da'wah ilal khair al-mufassal bil iman wa ta'ah. Ini mengajak kepada kebaikan. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kata Habib Abdullah bin Anabi al-Haddad, orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah dan orang yang memiliki pangkat tinggi di mata Rasulullah itu adalah orang yang paling gigih memperjuangkan dakwah, orang yang paling intens masuk ke dalam ladang dakwah, yaitu mengajak kepada keimanan, mengajak kepada ketaatan, dan juga mengajak kepada kebaikan. Luar biasa. Wan nahyi 'an diddihim alladaini humal kufru wal ma'siyah, dan juga tidak hanya sekedar mengajak, mencegah dari kemaksiatan dan juga mencegah dari kekufuran. Jadi mengajak juga. Jadi isi ajakannya adalah melarang untuk kufur, melarang untuk bermaksiat. Ketika hal ini sudah kita dapatkan, sudah kita miliki dalam hidup kita, maka tentu kita menjadi orang yang termulia di mata Rasulullah, memiliki kedudukan dan pangkat yang tinggi di mata Rasulullah, dan tentu menjadi orang yang paling dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa begitu? Logikanya karena Rasulullah diutus adalah untuk menyebarkan kebaikan, untuk mengajak ketaatan, untuk mengajak pada keimanan. Wa qawluhu ta'ala wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini lihat firman Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat Ali Imran ayat 104 itu. Wa ya'muruna bil ma'rufi, mereka mengajak kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, mereka mencegah pada kemungkaran.
Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Al-falah, mendapatkan keuntungan. Ya. Orang yang beruntung itu siapa? Adalah orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan dan orang-orang yang mencegah kepada keburukan-keburukan. Itulah orang yang beruntung. Apa itu al-falah yang di sini kata Imam Haddad, al-falah ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Apa itu falah? Apa itu keberuntungan? Yaitu al-fawzu bi sa'adatid dunya wal akhirah, yaitu bahagia, dapat keberuntungan dengan kebahagiaan yang di dunia ya, dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Luar biasa. Ini yang dicari-cari oleh orang. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Perhatikan, amar ma'ruf nahi munkar min a'zami sya'airid din wa aqwa da'aimil Islam. Amar ma'ruf nahi munkar adalah bagian dari syiar-syiar mulia agama kita yang paling agung, dan juga bagian dari atribut-atribut Islam yang paling kokoh. Wa ahammul wadhaif 'alal muslimin, dan tugas yang paling pokok bagi umat Islam. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi syiar yang mulia yang paling agung dan menjadi penunjang yang sangat kokoh dari keberadaan Islam. Di samping itu juga amar ma'ruf nahi munkar adalah bagian dari tugas terpenting hidup kita sebagai umat Islam. Wa bihima qiwamul amri wa salahi sya'ni kullihi. Dengan amar ma'ruf nahi munkar segala urusan akan menjadi baik. Wa bi ihmalihima tata'attalul huquq. Ketika keduanya sudah enggak ada, amar ma'ruf nahi munkar ini sudah lenyap di muka bumi ini, maka jelas hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh kita akan lenyap juga seiring dengan lenyapnya ajakan kepada kebaikan dan cegahan untuk melakukan kemungkaran. Perhatikan, waktu ta'adda al-hudud, maka jelas aturan-aturan akan selalu dilanggar. Artinya aturan itu tinggal aturan, gak akan pernah teraplikasikan jika ini kuncinya amar ma'ruf nahi munkar itu sudah tidak ada. Wa yafal haqqu wa yadharul batin. Kebaikan akan bersembunyi sedangkan kebatilan akan nampak di muka bumi. Kapan itu? Ketika amar ma'ruf nahi munkar sudah tiada. Wal ma'rufu ibarah an kulli syai'in amara Allah bi fi'lihi. Apa yang dimaksud dengan ma'ruf? Amar itu menyuruh, mengajak. Apa yang dimaksud dengan ma'ruf? Ibarah an kulli syai'in amara Allah bi fi'lihi wa ahabba min 'ibadihi al-qiyam bihi. Yang dimaksud dengan ma'ruf adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Wa ahabba min 'ibadihi al-qiyam bihi. Dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang melakukannya. Jadi ma'ruf itu yang diinginkan adalah perintah, di samping perintah juga harus dilakukan. Karena dengan tindakan itu, dengan aplikasi, dengan praktek, ada kecintaan Allah di dalamnya. Wal munkar ya sebaliknya, yang dimaksud munkar adalah kullu syai'in karihallahu fi'li. Segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wa habba min ibadihi tarkahu. Dan Allah itu menginginkan untuk ditinggalkan gitu. Tidak suka untuk dilakukan gitu. Itulah munkar. Wal qiyamu bidzalika, yang dimaksud untuk melakukan hal itu bagaimana? A'nil amra wan nahya. Apa? Mengajak dan mencegah, melarang. La budda minhu wa la rukhsata fi tarkihi. Enggak ada alasan untuk meninggalkannya. Asli tidak ada alasan meninggalkannya.
Tahu banyak, tahu sedikit, gak ada alasan. Diterima atau tidak, gak ada alasan. Harus kita sampaikan kebaikan-kebaikan itu, walau hanya sekedar dalam media online, media sosial. Gak ada alasan untuk meninggalkan. Kenapa? Biar kita tergolong orang yang bisa memanfaatkan ilmu walaupun sedikit. Manfaatkan. Man lam yantafi bi qulil ilmi fa huwa min intifa', kata Imam Haddad dalam buku Hikam itu. Fa huwa min intifa' bi katsirihi ab'ad, katanya. Jadi orang yang tidak memanfaatkan, tidak mengamalkan, tidak menyebarkan ilmunya walaupun sedikit, maka apalagi yang banyak nanti, semakin disimpan, semakin tidak diamalkan, semakin tidak disebarkan. Jadi sudah gak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum, faqad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapapun yang lihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, maka seharusnya dirubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya kalau mampu. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tidak mampu bagaimana? Maka dengan perkataannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau tidak mampu lagi mengatakan, ya, fa biqalbihi, maka cukup ingkar saja. Ingkar, doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Jadi untuk menyuruh, mengajak, melarang orang-orang terdekat kita itu ada kesungkanan yang luar biasa. Itu sebagai bentuk cobaan kepada kita semua. Ya. Oke. Jadi falyughayyir biyadihi ini bukan dalam arti kita berlaku keras, bukan. Berbuat kekerasan, bukan. Jadi dengan kemampuan tangan kita, apa? Dengan kemampuan tangan kita yang sekiranya bisa untuk merubah kemungkaran itu. Ya kalau yang punya kuasa ya dengan kekuasaannya. Ya, begitu. Tidak mampu ya dengan perkataan, tidak mampu lagi dengan ucapan. Wa fi riwayat ukhra, dalam riwayat yang disampaikan, wa laysa wara'a dzalika yani al-inkar bil qalbi min al-iman mithqala dzarrah. Jadi di samping itu, jadi setelah al-ingkar bil qalbi ini, ingkar dengan hati, sudah tidak mampu dengan yang lain dengan hati. Di samping itu, di balik itu sudah enggak ada. Artinya apa? Kita dianggap orang yang tidak beriman. Ya. Kalau kita ini tidak mampu mencegah semuanya dari kemungkaran yang terjadi. Hati-hati. Hati-hati. Kita tidak memiliki keimanan. Kemungkaran dimanapun kita harus, ya minimalnya dengan hati lah, mengingkari dengan hati, walaupun itu adhaful iman kita rendah katanya. Orang yang mengingkar dengan hati itu iman rendah. Ini yang paling, kenapa kok paling rendah? Ya karena dalam posisi kita banyak yang demikian. Banyak yang demikian kita itu dalam kehidupan kita. Kita melihat kemungkaran di teman yang kita lakukan. Kita tidak bisa mencegah dengan tangan, kita tidak bisa mencegah dengan ucapan, ya. Apalagi teman tersebut disegani oleh kita, atasan kita utamanya, melakukan kemungkaran. Apa boleh buat? Kita mencegah dengan tangan, kita mencegah dengan ucapan. Siapa kita? Siapa kita? Yang kita lakukan itu hanya mengingkari perbuatan ini jelek, mengingkari dengan hati sambil lalu mendoakan. Tapi ini adalah adhaful iman. Apa? Iman kita itu lemah. Perhatikan. Siapapun dia, utamanya orang di atasannya kita, dosen kita, guru kita, atau siapapun yang melakukan kemungkaran, sebagai muridnya tentu harus mencegahnya. Harus mencegah. Kalau ternyata pilihan ketiga yang kita pilih, maka keimanan kita itu lemah. Wa qala alaihi salatu wassalam, laisa minna man lam yarham saghirana.
bukan bagian dari golonganku. Man lam yarham shaghirana, orang yang tidak mengasihi anak kecil. Wa yuqir kabirana, dan tidak menghormati. Dan orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dari kita. Wa ya'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar, dan mencegah, menyuruh kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kebaikan. Jadi kata Rasulullah, orang-orang yang tidak masuk kepada kepada golonganku, masuk dalam bagianku adalah orang-orang yang menyayangi anak kecil, menghormati yang lebih tua, dan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah untuk terjadinya keburukan-keburukan. Itu adalah bagian dari golonganku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, walladhi nafsi biyadihi, walladhi, demi zat nafsi saya, zatnya diriku berada biyadihi, dalam genggamannya, la ta'murunna bil ma'rufi, la ta'murunna bil ma'rufi wa tanhuna 'anil munkar wa ta'khuduna 'ala adh-dhalim aw la yab'athanna Allahu 'alaikum 'iqaban min 'indihi. Jadi kata Rasulullah, demi zat di mana diriku berada di genggamannya, maka la ta'murunna bil ma'ruf, kalian harus menyuruh kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, wala tanhauna 'anil munkar, dan mencegah terjadinya kemungkaran, keburukan, kejelekan dan lain sebagainya. Wala ta'khudunna 'alal zalim, jadi mencegah juga dari kezaliman-kezaliman yang terjadi. Kalau tidak demikian, ada kemungkaran kita biarkan, kita tidak menyuruh kepada kema'rufan, kemungkaran, kebaikan, kita biarkan kemungkaran terjadi, kita biarkan kezaliman orang-orang itu merajalela di sekitar kita. Aw la yab'atsanallahu 'alaikum 'iqaban, maka tunggu saatnya ada siksa dari Allah, ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza habat ummati, Rasulullah bersabda, idza habat ummati an taqula lil zalim ya zalim, idza habat ummati, di saat umatku sudah lemah, takut apa? Takut apa? Mengatakan antaqula, mengatakan lil zalim, pada orang yang berbuat zalim, ya zalim, faqad tuwdi'a minha, faqad tuwdi'a minha, maka umat itu sudah tidak memiliki amanah, umat itu sudah hilang kebaikannya, umat itu sudah dekat pada kerusakan. Perhatikan, sudah banyak yang demikian. Ini sudah banyak terjadi di sekitar kita. Apalagi orang yang melakukan kezaliman itu adalah orang-orang yang berada di atas kita, penguasa, orang yang memiliki banyak harta melakukan kezaliman. Kita diam, kita biarkan, kita tidak cegah, maka sama artinya kita tidak memiliki kebaikan. Dan tunggulah saatnya kita akan hancur. Itu kata Rasulullah, bukan kata saya. Kita sampaikan tanpa peduli pada cobaan, tanpa peduli pada ancaman, no problem. Saya salut. Dalam hal ini saya salut kepada Habib Rizik, salut kepada Habib Bahar. Ya, sekalipun secara penyampaian mungkin ada negatifnya mungkin, tapi kalau saya tidak berani mengatakan negatif, dia punya keyakinan demikian, saya tidak berani menyampaikan. Saya menilai mereka adalah orang luar biasa yang terus gigih menyampaikan kema'rufan, mencegah kezaliman terjadi. Saya salut pada mereka. Ini kata Rasulullah. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang demikian, tunggulah kehancuran itu akan terjadi. Tidak ada kebaikan dari umat ini. Oke. Dalam satu sisi kan Imam Al-Haddad itu mengatakan bahwa ada memang banyak orang yang untuk menyerap
apa yang kita sampaikan, untuk bisa peka terhadap apa yang kita sampaikan, itu harus dengan cara kasar, dengan cara keras. Itu perkataan Imam Haddad. Ini yang diamalkan oleh Habib Rizik. Ini yang diamalkan oleh Habib Bahar. Karena kezaliman sudah terjadi. Oke. Tidak menutup kemungkinan ya ada banyak kebaikan yang juga terjadi. Tidak menutup kemungkinan ada banyak kebaikan yang sudah terjadi. Wala yaqbalullahu ta'ala al-a'dzar al-barida wa at-ta'allulat al-kadhiba allati yata'allal biha abna'u az-zaman fi tarki al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wala yataqabbalullahu, Allah tidak akan pernah menerima Allah Ta'ala tidak akan pernah menerima al-a'dzar al-barida, alasan-alasan yang diingin, wa ta'allulat, dan juga alasan al-kadhiba yang bohong, hoax, allati yata'allalu biha, yang dijadikan sebagai bentuk alasan abna'uz zaman, oleh siapa? Oleh generasi sekarang, fi tarkil amri bil ma'ruf, untuk meninggalkan kebaikan. Banyak yang demikian. Ngapain kita bermuara-muara membela kezaliman, ngapain kita menyuruh kepada kebaikan, ngapain kita mencegah kepada terjadinya kemungkaran. Kita nggak didengar, kan begitu. Kita ini siapa begitu. Kita ini siapa? Jangan jadi alasan yang demikian. Tidak ada alasan kata Abdullah bin Alawil Haddad untuk menyampaikan kebaikan dan mencegah keburukan akan terjadi, kezaliman akan terjadi. Tidak ada alasan. Fi tarkil amri bil ma'ruf wa nahyil munkar. Wa dzalika qaulihim innahu la yuqbalu minna mahma amarna aw nahayna. Jadi misalkan itu kita menyampaikan kebaikan, orang-orang pada ngomong sana innahu la yuqbalu minna mahma amarna. Mereka tidak peduli apa yang saya suruhkan, apa yang saya cegah, mereka bodoh amat gitu. Dengan ungkapan begitu kita mewek, kita pesimis, kita berhenti. Wah, berarti kita ini belum bermental pejuang. Belum bermental pejuang. Hanya ucapan seperti ini. Siapa? Mereka seperti Habib Rizik, nyawa dikorbankan untuk mengajak kebaikan. Sangat luar biasa. Kita ini siapa? Dibanding beliau, menantu beliau yang nyawanya menjadi siap untuk dikorbankan. Ya. Kalau hanya diomongkan, buat story kemudian dikomentari, wah apa storymu, pura-pura ngajar, hidupmu saja nggak becus. Kita berhenti buat story. No, jangan. Kita harus tetap berjuang mengajak wadhalika aw annahu yasulu lahu biwasatil amri wan nahyi adzan la nutiquhu, atau mungkin bisa saja dengan cemohan, bulian kita menyampaikan kebaikan, kemudian kita mencegah kemungkaran, ada bulian dari orang-orang, iya, I don't care, bilang begitu, gak usah terpengaruh, tetaplah sampaikan kebaikan-kebaikan yang ingin disampaikan tanpa harus memperhatikan bulian-bulian mereka. Silahkan bulian, ngoceh, kita bodoh amatkan juga. Kita mengajak, mereka membodoh amatkan ajakan kita. Bodoh amatkan juga kebodoh amatan mereka. Kita teruslah menyebar, kita teruslah buat story-story, silahkan. Atau tidak seperti itu bentuk sikap mereka. Kita mengajak, kemudian ada adzan la nutiquhu, ada siksaan dari bentuk ajakan itu. Wa asbahu dzalika min tahumatil la basirata lahu. Cuma itu hanya berbentuk persangkaan yang nihil saja. Sudah, jangan jadikan alasan, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Wala ghairata ala dinillah. Jadi orang yang menyangka, kalau berdakwah begini nanti mati, gitu ya. Hanya bersifat sangkaan saja. Nanti kita dihukum, nanti kita dipenjara. Bersifat persangkaan. Kata Imam Haddad, itu adalah man la basirata lahu wa la ghairata dinillah ala dinillah. Orang yang tidak punya keyakinan terhadap agamanya dan juga tidak punya rasa cemburu terhadap agamanya. Orang yang beralasan demikian untuk tidak mengajak dan memperjuangkan keadilan akan terjadi dari kezaliman yang
Wa inama juzu sukutu 'inda tahaqquqi wuqu'il adzal katsir. Nah, ini. Jadi boleh kita diam, tidak mengajak kalau memang siksaan itu. Kalau misalkan kita mengajak akan disiksa dan itu betul-betul yakin akan terjadi, maka boleh kita diam katanya. Atau yakuni adamil qabul, atau sudah yakin akan tidak diterima, sudah boleh kita diam. Ma'wujudi dzalika fal amru wal nahyu afdal. Sekalipun itu diperbolehkan dan menggagalkan kewajiban kita untuk menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran, tapi kita tetap lakukan itu, berarti kita menjadi orang yang mulia. Itu mulia, itu mendapatkan fadilah yang luar biasa, tetap lebih utama. Bagi saya, bacaan saya, ini yang dilakukan oleh Habib Rizik, ini yang dilakukan oleh Habib Bahar. Ya walaupun ada negatifnya gitu di mata orang yang tidak suka kepada beliau, ya gak jadi masalah. Tidak segala sesuatu yang dilakukan oleh orang lain itu harus selalu disenangi oleh semua orang. Tidak. Ghairu annahu yuskitul wujub. Jadi itu hanya meninggalkan kewajiban. Ada menjadi alasan untuk tidak memenuhi kewajiban. Kalau misalkan dengan mengajak, dengan memperjuangkan keadilan, kemudian kita ini dengan keyakinan betul-betul yakin akan disiksa, akan mendapat siksaan, maka boleh kewajiban mengajak ini tidak dilakukan dan kita tidak berdosa. Tapi ketika itu dilakukan, afdal, kata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Ketika itu dilakukan, maka tentu lebih utama dan lebih mulia. Wala ajab anna ahadakum idza syutima. Ya. Wala ajab anehnya, kata Imam Al-Haddad. Anna ahadahum, jika salah satu di antara mereka idza syutima, ketika mereka dicaci maki, dibuli, au khida min malihi, atau diambil hartanya, walau syai'an yasir, walaupun sedikit, tadiqu alaihi dunya wala yumkinuhu sukut, yang membuat kehidupannya menjadi sempit gitu misalkannya, la yumkinuhu sukut, mereka tidak diam, ngoceh terus begitu, berjuang untuk bisa mendapatkan hal itu lagi. Kalau ini berhubungan dengan materi, tapi berhubungan dengan agama, diam 1000 kata, tidak mau berkomentar. Dengan keilmuannya, dengan basis keilmuannya, dia diam tanpa memberikan komentar apapun. Ya, menyampaikan kebaikan dan juga mencegah kemungkaran atau kezaliman yang terjadi. Dengan diammu, ya, dengan diammu itu, maka akan ada azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan diammu itu berarti kamu tidak memiliki kebaikan. Dengan diammu itu tunggu kehancuranmu. Begitu kata Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad. Wa la yata'annal bi syai' min tilka at-ta'annulat allati yata'annalu biha fi as-sukuti 'ala al-munkarat. Fa hal hadha mahmal aw wajhun siwa an a'radakum wa amwalakum 'azzu 'alaihim min dinihim. Tapi untuk mereka yang kalau materinya hal-hal yang berhubungan dengan kehormatannya diinjak-injak, mereka berjuang untuk mengembalikan kehormatannya. Tapi ketika urusan agama diinjak-injak, mereka diam. Ini pertanda bahwa kehormatan dan kekayaan lebih mulia di mata mereka daripada agamanya sendiri. Wa idza sallamna lahum annahu la yusma' minhum idza amaru aw ankaru faman alladhi yahmilukum ala mukhalati ahli al-munkar wa ma'asyaratihim. Oke, jadi kita boleh lah menyerah, dalam arti tidak menyampaikan dalam arti kita diam, dalam arti diam untuk menyampaikan kebaikan, diam untuk mencegah kemungkaran. Faman alladhi yahmilukum ala mukhalati ahli al-munkar wa ma'asyaratihim. Pertanyaannya, lalu kenapa kita bisa bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran itu, berada di dalam jaringannya, berada di dalam kelompok-kelompoknya? Kenapa? Wa qad awjaballahu 'alaihim tarkakum wal i'radu 'ankum, sedangkan Allah itu telah mewajibkan
Kalau kita tidak mampu, ketika kita menyampaikan kemudian dapat siksaan dari mereka, dan tentu siksaan itu betul-betul menyata nantinya, diyakini begitu, maka kita boleh diam, oke, kita terima. Tapi ingat, kita jangan bersama mereka, kita harus keluar dari mereka. Kita harus keluar dari mereka, kewajiban kita itu. Mahma lam yastajibu lillahi wa rasulih. Ya, selama mereka tidak menerima ajakan kita, ajakan Allah, ajakan Rasulullah. Wa qad thabata anna alladhi yushahidu al-munkarat la yunkiruha ma'an qudrati syarikun li ashabiha fil ithmi. Ini dalam hadis disebutkan, thabata, kata Imam Al-Haddad, orang yang tidak mampu menyuruh, ya, menyuruh karena faktor lain dan kemudian mencegah kemungkaran, tidak mampu mencegah kemungkaran, dan kita tetap berada di dalam kemungkaran itu bersama mereka, sekalipun kita tidak melakukannya, tapi kita berada di lingkup itu, kita tidak melakukannya, maka perhatikan, la yunkiruha ma'al qudrah syarikun, kita sama dengan mereka, kita bersarikan dengan mereka fil ithmi, dalam dosa, fil ithmi, dalam dosa. Wa kadzalika alladhi yarda biha wa illam yakun hadiran 'indaha. Atau kita tidak berada di dalamnya tapi kita rela itu terjadi. Yang terjadi misalkan di Jakarta, kita komentar di sini, wah enggak apa-apa dia, urusan orang dia, seharusnya begitu, menerima kezaliman begitu dari kita orang Madura. Maka apa katanya? Bila berhadirun, kita dapat dosa juga dengan merelakan kezaliman yang terjadi di negara lain, dengan kezaliman yang terjadi di daerah lain, sementara kita tidak mengingkari bentuk kezaliman tersebut, walaupun hanya dengan ucapan, walaupun hanya dengan tulisan, dengan doa, gitu ya. Maka kita syarikun fil ismi, kita bersarikan dengan mereka yang melakukan kezaliman dan menebar kezaliman. Bal wa in kana bainahu bainal mawdi' alladhi tu'mal fihi, bahkan andaikan kezaliman itu, yang kemungkaran yang terjadi itu dengan kita, bainal mawdi' alladhi tu'mal fihi, bainal mawdi' tempat kita dengan tempat kezaliman atau kemungkaran yang terjadi, jauhnya bainal masyriq wal maghrib katanya, maka kita tetap ridho itu terjadi. Kita tetap ridho itu terjadi. Kalau kita contoh kecilnya yang terjadi di beberapa bulan kemarin, peperangan yang terjadi di mana? Di Palestina, yang hantam bantai gitu ya. Kita ridho itu, biarin orang Palestina mati, wah ngapain kita orang Indonesia, yang penting tak terjadi. Ingat, kamu dapat dosa, syarikun, ya, kamu juga dapat dosa, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, karena kau merelakan kezaliman, kemungkaran itu terjadi di muka bumi ini. Siapapun dia, sejauh mana, sejauh apapun, sekalipun bukan di hadapan kita, ya minimalnya kita tidak rela hal itu terjadi, itu saja. Walladhi yukhalitu ahli al munkar yu'ashirukum wa illam ya'mal bi'amalikum ma'dudun indallahi minhum wa in nazalat bihim 'uquba asabathu ma'ahum wa la yanju wa la yaslam illa bin nahyi thumma bil mujanabah wal mufaraqa lahum illam yaqbalu wa yanqadu lil haqqi. Jadi ketika kita tidak berusaha menghindar dari kemungkaran itu yang terjadi, maka jelas nanti ketika ada azab kita akan kena, gitu. Kita akan kena. Wal hubbu fillahi li ahli ta'atihi, jadi cinta jadi dalam urusan Allah, li ahli ta'atihi, wal bughdu fillahi, dan bughdu wal bughdu benci fillahi dalam urusan Allah, li ahli maksiyatihi. Jadi kita mencintai orang karena dia ahli maksiat, karena dia ahli, mencintai orang karena dia ahli taat, gitu. Karena orang baik begitu. Dan kita benci kepada dia karena dia ahli maksiat, bukan karena dianya sebagai manusia, tapi karena dianya sebagai ahli maksiat. Min awthaqi 'ural iman. Jadi cinta kepada orang baik, benci terhadap orang yang ahli maksiat, orang yang zalim, itu min awthaqi 'ural iman, bagian dari tali
keimanan yang kuat. Waqad balagana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad balagana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Waqad balagana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala lamma ahdatha Banu Israil al-ahdath nahatkum ulama'uhum. Jadi saya kira sudah dicukupkan begini bacaannya karena sudah lumayan lama. Pada intinya amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah bagian dari syiar Islam. Wajib hukumnya bagi kita melakukan kedua hal ini tanpa harus takut, dimanapun tempatnya, di online atau di offline. Jangan pernah takut untuk mengamalkan dua kewajiban ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena misi utama dari baginda Nabi Muhammad SAW adalah dua hal ini. Ini terjadi dalam kehidupan kita, kita lakukan, berarti kita menjadi hamba Allah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita mendapatkan pangkat derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas semua penyampaian yang mungkin terkesan negatif bagi orang yang memandangnya sebagai bentuk negatif. Ya tentu kan orang yang tidak suka pada saya pasti memandangnya negatif. Orang yang suka pandangnya positif gitu. Semuanya adalah dari saya sendiri. Kenegatifan penyampaian yang bisa menyentuh orang itu dari saya sendiri, dan semua kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.